Halo Mas Bro, jumpa lagi sama saya. Kali ini kita mau belajar tentang Joken 5 Plus. Ya, kali ini materinya tentang Joken 5 Plus ya. Karena banyak sekali tutorial yang menyarankan ke saya, Bang, bikin tutorial Joken 5 Plus dong. Oke, sebelum itu kita akan bahas untuk ini ya, komentar-komentar Anda. Jadi saya akan balas dulu komentar kalian itu satu persatu, jadi kita lanjutkan saja ya sebelum nanti ke pembahasan Joken 5 Plus-nya. Sekalian nanti di video ini saya akan membagikan tutorialnya juga, bagaimana cara mengatasi motor yang berbet-brebet, terus RPM-nya susah turun, RPM-nya nahan, knalpotnya nembak-nembak ya kan. Itu ada di komentar Anda. Ini saya tunjukkan sekalian ya. Oke, dari komentar pertama ini ada yang komen. Nah ini, Bang mau nanya, punya MX, punya saya MX, bloknya 63, nokennya custom TB32, juga 5, gak bisa langsam dan digas seperti nyendat-nyendat. Itu apa yang harus dirubah ya? Oke, ini untuk kendala masnya. Yang pertama, kalau dari base map sudah berubah, terus fuel correction berubah, ignition timing berubah, dan injektor timingnya sudah berubah semuanya, atau sudah di otak-atik ternyata masih nyendat-nyendat, itu coba di reset ulang lagi, di reset factory. Terus untuk angka base map, grafik base map itu dibiarkan saja ya, jadi jangan dirubah untuk angka base mapnya. Terus untuk noken custom ini Anda harus punya spesifikasinya ya kan. Di dial itu in-nya terbuka di berapa derajat, terus X-nya tertutup di berapa derajat. Jadi durasinya itu bisa dihitung lewat injektor timing nanti. Terus videonya sudah saya cantumkan di channel saya ya, silahkan ditonton. Untuk videonya di video-video sebelumnya ada kok cara setting injektor timing itu seperti apa. Terus ini TB-nya 32 ya kan, dan nggak bisa langsam, digas seperti nyendat. Ya memang seperti itu kendalanya. Jadi ini penyebabnya noken as custom ini yang menyebabkan nyendat-nyendat, sama injektor timingnya yang kurang tepat. Jadi harus disesuaikan lagi dengan karakter noken asnya ya. Jadi terbukanya di derajat keberapa, misal derajat pengapian nanti. Derajat bukaan klepnya terbuka di 20 derajat ya, berarti maju sebanyak 20 derajat. Nanti setelah disesuaikan, kita cari di menu analisis, terus klik advance, kita cari satu persatu apakah bablas injektor timingnya. Kalau ada yang bablas ya kita mundurin aja. Nanti videonya sudah ada di video saya sebelumnya, pembahasannya silahkan ditonton. Oke. Nah ini ada lagi, Bang, motor saya CRF bore up 70 full BRT. Oh, hebat ini. Paket Gorilla ya, Bang. Oke, bagus. Kalau udah panas saat turun gas, bisa mati. Cek busi nggak hitam, cuman busi basah dengan bensin. Kenapa ya? Mohon dijawab. Ini hanya saat turun gas, berarti saat deakselerasi ya. Atau mungkin di menu Joken 5 itu kalau Anda pakai Joken 5 Plus, ya, seperti ini. Di sini ada yang namanya deceleration fuel ya kan. Nah, di sini kerja deceleration fuel itu hanya ada di DPS 0% saja ya. Jadi fuelnya ini bisa dikurangi, bisa ditambah. Kalau misal saat turun gas bensinnya itu businya basah, berarti coba dikeringin ya kan. Karena dekselerasi saat mesin RPM-nya mulai turun, itu bensin harus bener-bener kering ya kan. Nggak boleh basah. Kalau dibasahin ya nanti efeknya gasnya itu seperti tertahan. Itulah yang ada di Joken 5 Plus sekarang ini. Jika settingannya masih kurang tepat, ya itu penyebab dari gasnya yang susah turun, alias gasnya nahan. Kalau di bahasa mekanik, gasnya bandang ya, seperti itu. Jadi susah turunnya. Jadi ada di menu dekselerasi. Ini coba dibuat minus dulu. Nanti setelah ini dibuat minus, dikeringin, terus ignition timing di TPS 0% ini disesuaikan lagi. Jangan dimajukan tapi dimundurkan, alias derajat pengapiannya ditambah ya. Angkanya diperbesar supaya geser pengapiannya lebih mundur lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya Mas?
dari kata-kata saya ya mudah-mudahan bisa dipahami. Karena kalau seperti itu busi Anda basah ya jelas mesinnya gampang mati dan juga susah hidup ya kan. Jadi jangan terlalu boros saat turun gas, saat dekselerasi ya. Seperti itu. Nanti kalau misal di dekselerasi masih kurang juga, di menu base map itu ada angka TPS 0% ini dirubah ya kan, dikeringkan. Kasih aja angkanya 0 semua atau 0,01 seperti itu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, ini. Bang, motor saya Mio J bore up pakai injektor friction. Kalau disendak RPM bawah lama naik apa penyebabnya ya? Oke, untuk lama naik seperti ngok ya kan. Itu kendalanya yang pertama berbet-berbet enggak? Maksudnya kalau di gas itu lama naik terus knalpotnya berbet-berbet apa enggak? Kalau lama naik tapi suaranya melempem berarti itu terlalu basah untuk RPM bawah. Jadi mending dikeringin saja ya kan. Untuk RPM bawahnya. Untuk angka-angkanya bebas. Yang penting kita cari sampai bener-bener suaranya ngoknya itu hilang. Oke, lanjut ini. Bang, mau tanya motor saya Z1 spek MP6 130 cc. Injektornya Sonic. Waduh. Injektornya Sonic, Pak. TP standar trimmer. Noken as BRT R2. Pertanyaan saya, Bang, motor saya ini di blare-blare normal tapi ketika digas mau jalan awalnya berbet parah, Bang, di awal. RPM tengah atas ngisi tenaganya. Keadaan sudah di mapping. Apa mappingannya yang belum pas ya, Bang? Ya, kalau mappingannya belum pas sih ya bisa. Untuk mengepaskan di motor Anda ya, motor Z1, motor road race spek MP6 130 cc. Nah, ini kalau injektor Anda Sonic, injektor Sonic itu standarnya untuk motor 150 cc ya. Jadi untuk spek yang 130 cc ini yang khusus putaran bawah saja ya, itu dibuat minusnya agak banyakan dikit. Disetel jangan terlalu basah ya kan, karena ini Noken as BRT R2 ya kan. Noken as seri R ini tidak perlu basah-basah untuk putaran bawahnya, malah nggak mau lari karena seri R itu untuk putaran atas ya, bukan untuk putaran bawah. Kalau untuk putaran bawah pakai R1 saja, kalau R2 putarannya yang ya di atas seperti itu. Nah, jadi untuk mencari basah atau keringnya, ya kan, itu ada di fuel correction, ya. Jadi di fuel correction yang ini, ya. Nah, ini kan angkanya 0 ya. Jadi untuk fuel correction ini Anda berbetnya dimulai di RPM berapa, TPS ke berapa, ya. Jadi berbetnya itu lewat lift tuning ya kan. Settingnya lewat lift tuning, dibuat jalan seperti itu, nanti kan akan keluar angka-angkanya ya. Tapi untuk saran saya jangan pakai patokan warna ya, karena untuk AFR meternya kalau masih pakai bawaan standarnya itu kurang akurat, jadi mending pakai feeling saja. Jadi untuk fuel correction-nya kita atur lagi ya kan. Jika fuel correction ini berubah, maka ignition timing juga ikut berubah. Ya, seperti itu. Jadi misalkan ini terlalu basah, berbet ya kan, berbet, kemudian timing pengapaiannya terlalu maju ya, kita mundurkan saja ya. Kita mundurkan sampai benar-benar pas ya, karena mencari optimalisasi tadi yang sering saya bicarakan, untuk mencari campuran yang pas dengan timing yang pas juga itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi motornya Anda sudah speknya MP6 ya. Ya kan, MP6 130 cc. Seperti itu ya. Jadi dirubah lagi.
Untuk injektor timing ya disesuaikan lagi juga ya, karena nokennya BRTR2 ini spesifikasinya pasti Anda sudah punya spesifikasinya, jadi tinggal dimasukkan saja untuk bukaan timingnya berapa derajat. Oke ya, Mas tolong bikinin settingan Genio standar ting-ting dong Mas, juga 15. Saya sudah ke bengkel rekanan juga tetap boros saja. Oke, untuk Genio standar ting-ting juganya 15 ya. Kalau untuk motor standar itu sebenarnya untuk fuel correction dibuat 0 saja Bang. Jadi seperti punya saya, tapi punya saya nggak standar ting-ting ya. Punya saya sudah banyak ubahan. Jadi untuk jogan 15 ini kalau keborosan, misalkan fuel correction ini angkanya 0 semuanya masih tetap boros, dibuat minus. Minusnya jangan banyak-banyak, minus 3 atau minus 2, minus 4, ya seperti itu. Terus untuk ignition timing ini dibuat bawaannya saja, atau lebih maju dari bawaan standar, atau mungkin ya lebih maju berapa derajat lah, setengah derajat atau mungkin 1 derajat saja, seperti itu. Jadi untuk fuel correction 0 ini sebenarnya ikut aturan base map ya, yang di sini. Jadi untuk di Jogan 15 sama Jogan 5 biasa itu mappingannya ya sama-sama saja, nggak ada bedanya. Cuman yang beda itu di main menu saja ya. Main menu tampilannya itu seperti ini. Jadi ada fuel start, ignition start. Nah, cuman ini aja yang beda. Terus untuk prosesornya sendiri juga beda ya mungkin. Dan versi firmware-nya itu lebih update. Itu saja sih. Kalau untuk mappingan saya rasa ya sama saja kayak Jogan 5 biasa. Cuman yang beda hanya di setelan panas dan dingin. Jadi kalau untuk setelan dingin ya waktu pagi hari saja, sebelum mesin mencapai 60 derajat. Seperti itu. Ya untuk saran saya sih, fuel correction dibuat 0, sama timing pengapian dibiarkan seperti bawaan pabriknya, cuman digeser 1 derajat atau 2 derajat lebih maju, gitu aja. Pasti motornya udah enak kok, lebih irit juga. Karena yang buat boros itu fuel correction Anda terlalu banyak. Terus ini saya sudah ke bengkel rekanan juga masih tetap boros. Ya untuk bengkel rekanan itu memang mereka mencari titik optimal dengan AFR di angka 12 ya. Sedangkan motor Anda Genio itu standar ting-ting. Nah, standar ting-ting karena motornya memang standar, AFR meter itu nggak bisa seakurat sensor yang ada di pasaran, contohnya merek Bosch itu ya. Itu AFR meternya sudah terkenal sekali. Dia tipenya wideband ya, bukan narrow band. Kalau standar ting-ting itu kan narrow band. Jadi hanya bisa mengukur AFR 14 banding 1 dengan lambda 1. Ya kan? 14 banding 1. Itu saja. Jadi kalau dipaksa sampai plus 12 ya motornya yang jadi korban, jadi keborosan seperti itu. Jadi jangan terlalu patokan sama AFR Bang ya. Kalau Anda patokan sama AFR motor Anda itu standar ya. AFR meternya itu standar. Jadi pakai feeling saja. Untuk feelingnya dibuat kering ya kan. Karena Genio standar ting-ting, speknya juga standar ya. Selamat mencoba. Terus ini Mas versi Vision 200 cc, langka 64, piston 64, klapnya T2, kurang banget, tenaganya kayak motor standar. Ya untuk yang ini khusus ini ya, Vision 200 cc. Ini injektornya berapa, ini berapa cc, ini nggak disebutkan. Terus untuk T2 ini injektor timingnya plus 15 derajat Mas ya. Jadi disesuaikan. Terus untuk fuel koreksinya ini menurut injektornya saja berapa cc per menit. Kalau masih pakai injektor standar ya kasihan juga injektornya ya.
pakai injektor yang 200 cc atau mungkin yang 180 cc. Terus untuk timing pengapian digeser agak mundur ya, antara 34 sampai 37. Itu sudah bagus itu ya. Jadi untuk timing pengapiannya digeser secara bertahap. Contohnya mirip motor CRF di video saya, cuman untuk yang awalannya saja ya timingnya. Berikutnya jangan diurutkan. Jadi ikut Anda saja. Nanti kalau misal ini tenaganya masih kurang, Masnya lokasinya di mana? Nanti bisa datang ke rumah, tapi kalau terlalu jauh ya sayang sekali. Saya hanya bisa membantu lewat saran saja. Tenaganya kayak motor standar. Ya karena ini Nokenas BRT-T2 ya kan. Terus untuk timing pengapian Anda itu kurang mundur ya, dimundurin lagi. Jangan terlalu maju. Motornya sudah stroke up, bore up ya kan, stroke-nya panjang. Tapi klepnya standar, Bang. Ya nggak apa-apa ya. Tenaganya kayak motor standar. Berarti ini untuk noken asnya gimana? Noken asnya pakai yang lift 7,9 kalau nggak salah ini ya, T2 ya. Terus durasinya, lupa saya durasinya. Jadi seperti itu ya. Ini harus disesuaikan lagi. Terus untuk TPS yang 0 sampai 10 0 sampai 15 itu di set di angka 29,5, 31,5 sama 32,5 ya. Terus seterusnya sampai ke atas ya. Mundurnya 2 derajat. Terus di RPM 50 ke atas itu mundur 1 derajat saja. Kalau tenaganya masih loyo ya silakan datang ke rumah saya ya. Banyak sekali ini. Oke. Motor saya RPM 7000 ke atas. Motor saya dari RPM 7000 buat naik RPM selanjutnya kok lama ya, Bang? King 185 Nokenas custom. Ya, laki-laki Nokenasnya custom. Gimana ini? Oke, untuk RPM 7000 ke atas itu kalau Nokenas Anda seri bawah ya agak lama memang. Kalau untuk putaran atasnya itu Nokenas customnya pakai karakter putaran atas, ya berarti bawahnya dibuat kering, yang tengahnya dibuat agak basah dikit, terus yang atas baru dibuat basah ya, tapi jangan terlalu basah juga ya. Ya nggak kerasa sudah 18 menit. Oke. Bang, belajar tentang pemahaman maju mundur pengapian dari pelatihan BRT atau belajar sendiri? Ini dapat dari pengalaman sekaligus saya belajar dari ilmu saya yang dulu pernah saya pelajari di sekolah ya. Karena saya dulu sekolahnya jurusan tekniknya teknik kendaraan ringan. Jadi untuk pemahaman timing pengapian seperti ini itu dapatnya dari sana ya. Terus saya teruskan ke materi yang ada di BRT. Ya alhamdulillah ternyata materinya itu sama ya, seperti yang diajarkan waktu sekolah dulu. Jadi ya tinggal melanjutkan saja, tinggal disempurnakan ya, lewat praktek ataupun lewat eksperimen. Seperti itu. Ya seperti itu ya kan. Oke, untuk materi Juken 5+ kali ini ya kita di akhir video saja ya. Untuk mengatasi gas yang turun tadi di Juken 5+ atau mungkin suara yang nembak-nembak ya, itu sebenarnya di sini main menu di field correction ya, field correction. Lakukan get map. Ya sudah di sini saja. Nah, di sini ini kan 0. Terus di sini Anda buat minus.
dari RPM berapa sampai berapa. Misal dari ini sampai 16, dari sini sampai kita geser sampai 3000 sini ya kan. Terus Anda buat minusnya bebas. Minusnya terus untuk dekselerasi di sini ini pasti akan mengikuti. Ini mengikuti angka fuel correction ya yang di sini. Jadi fuelnya ini misalkan ini kan. Ini akan mengikuti misalkan ini. Minusnya akan mengikuti ya. Kalau punya saya itu minusnya minus 35. Kalau mau seperti saya tidak masalah. Punya saya dekselerasinya minus 35 di motor saya ya. Jadi gasnya nggak akan pernah nyangkut. Seperti itu. Terus ya memang seperti itu. Nah ini kan sampai 3000 ya dekselerasinya. Terus untuk 2000 itu nggak kepake. Untuk mengatasi deceleration fuel. Jadi cukup mudah saja ya. Pemahaman materi teknik mesin itu nggak perlu apa ya, dipikir secara keras. Jadi dipahami itu pakai feeling, pakai perasaan ya. Motor itu kalau pengapiannya segini, hasilnya segini. Bensinnya kalau disemprotkan segini, nanti reaksinya seperti ini, ya kan? Pemahamannya cukup sederhana, seperti itu saja, ya. Sama seperti yang Abang katakan tadi, belajar maju mundur pengapian dapatnya dari mana? Ya dari feeling. Kalau motor Anda digas, terus RPM-nya naik, terus timing pengapian misalnya terlalu maju, ya motornya nggak akan mau lari. Karena pengapiannya terlalu maju, bensinnya terlalu banyak. Ya motornya akan nahan, di RPM tertentu pasti nahan. Itu pasti. Kalau nggak percaya, silakan dicoba. Misal kita buat eksperimen. Gaspol, motornya sudah bore up, misal 200 cc ya kan, bore up 200 cc, terus Anda taruh fuel correction-nya ini angkanya dibuat basah, misal plus 20 gitu ya. Terus untuk timing pengapian di ignition timing ini Anda buat 20 derajat, pasti motornya nggak akan lari. Kalau nggak percaya ya, motornya bore up 200 cc tapi timing pengapiannya dibuat 20 derajat, ya nggak mau lari. Seperti itu. Tapi kalau dibuat mundur, agak mundur, baru bisa lari. Bahkan bisa sampai limit. Seperti itu ya. Itu eksperimen di dalam mesin memang seperti itu. Kalau terlalu basah, terus pengapian terlalu maju ya, motornya nahan. Tapi kalau pengapiannya sudah pas, tapi bensinnya terlalu irit atau terlalu kosong ya, motornya berebet-berebet, nggak mau lari juga. Ya sama saja seperti itu. Ibaratnya kalau kita makannya terlalu banyak tapi timingnya terlalu cepat, ya akhirnya ya kita kesusahan sendiri, seperti itu ya. Misalnya seperti itu. Terus kita ibaratkan itu sendok itu fuel correction ya, timing pengapian itu timing kita makan pas ngunyah ya, berapa detiknya atau berapa derajatnya ya. Kalau misalkan fuelnya dibuat basah itu ibarat sendok yang besar, terus timing pengapian terlalu maju itu ibarat kita makannya keburu-buru ya, seperti itu. Ya jadinya ya nggak enak ya kan. Makanannya itu nggak bisa dicerna sempurna. Ibaratnya seperti itu logikanya ya. Terus kalau terlalu irit itu ibaratnya kalian pakai sendok teh ya. Sendoknya kan kecil banget, terus timingnya itu dibuat mundur alias jalannya itu lambat banget ya, nggak mau lari ya, malah terlalu pelan, sama aja ya, nggak bisa kenyangnya ya lama, seperti itu ya. Jadi ya tolonglah ya dipahami lagi teknik di dalam mesin itu. Sebenarnya setting itu nggak terlalu sulit kok ya, asal kita paham dasarnya, seperti itu. Terus untuk yang lain mungkin kita bahas di video lainnya saja ya, karena waktunya memang sudah 25 menit kita membahas masalah ini ya. Motornya kenapa susah turun RPM-nya, kenapa motornya berebet-berebet.
Nah, gasnya nahan, knalpotnya nembak-nembak. Kalau knalpot nembak-nembak itu timing pengapian terlalu maju ya. Menurut saya terlalu maju timing pengapian. Terus juga bensinnya juga terlalu banyak yang masuk. Ya, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jadi kita bahas lagi di video lainnya materi tentang Juken 5 Plus ya, yang belum kita ulas secara rinci ya. Jadi seperti itu. Ini juga untuk ini sudah kita bahas ya, full start ignition start sudah kita bahas di video sebelumnya. Warming up juga sudah, akselerasi di Juken 5 Plus juga sudah. Terus apalagi e-map juga sudah ya. Terus apalagi ya ya nanti kita bahas lagi aja ya. Di menu analisis ini juga sudah. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe channel saya Kinyong Motovlog. Dan saya Kinyong Motovlog is pamit. Dadah, see you next time. Terima kasih.